Kadang-kadang hal yang paling penting yang kita butuhin itu adalah kosmetiknya, alias warnanya, desainnya, dan segala macamnya. Dan yang kedua yang paling penting itu biasanya harganya. Nah, dalam hal milih monitor, kalau kalian mementingkan dua hal itu, estetika dan harganya, maka Lenovo L22E40 ini adalah monitor yang cocok banget buat kalian. Karena warnanya putih dan harganya cuma 1 juta. Dengan harga 1 juta ini, apa yang kalian dapat dari monitor ini? Gue mau nyebutin beberapa hal yang emang dijual sama si Lenovo dulu untuk monitor L22E40 ini. Yang pertama, itu adalah displaynya alias layarnya yang 21,45 inci atau dibuletin jadi 22 inci. Panelnya dia juga punya resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan 3 side near edgeless alias pinggir atas kanan kirinya itu near edgeless, hampir tidak ada pinggirannya. Atau bahasanya kalau buat penggemar handphone itu kayak bezelnya tipis, tapi di bagian bawah bezelnya tetap ada. Serunya karena bezelnya warna putih, kalau tembok kalian dan setup kalian juga warna putih, ini kayak empat-empatnya bezelless. Hei, mantap kan? Dan yang dijual sama Lenovo, satu hal lagi itu ada desainnya yang ultra slim, alias ini tipis banget ya. Cuma ketika keluar dari kardusnya, monitor ini tuh ada stiker ini nih, stiker fiturnya tadi, dan ada juga tulisan AMD FreeSync. Ini stikernya sayangnya warnanya hitam, jadinya gue lebih memilih untuk mencopot si stiker ini. Ngomong-ngomong soal AMD FreeSync, iya, monitor ini juga sudah mendukung AMD FreeSync. Buat kalian yang punya PC yang ditenagai sama AMD dan udah support FreeSync, FreeSync-nya ini bisa diaktifin. Well, sebelum masuk ke fiturnya lebih jauh, gue mau ngebahas tentang desainnya dulu. Monitor ini punya desain yang sekali lagi akan gue sebut keren, chic, dan minimalis. Cocok banget buat kalian yang punya setup warna putih. Ukuran 22 incinya itu cocok banget ya, dan udah pas buat kalian yang pengen dapetin setup yang clean dan nggak terlalu ribet. Atau buat kalian yang lagi nyari sebuah monitor kedua yang emang punya warna putih. Untuk nyambungin kakinya juga simple. Kalian nggak perlu tools apa-apa karena bautnya ini udah bisa diputer menggunakan tangan. Untuk bagian base-nya ini gue suka banget. Meskipun dia melebar ya, tapi ini lebarnya ternyata ada gunanya. Di kakinya ini ada cekungan yang fungsinya itu untuk naruh handphone kalian. Jadinya ketika kalian lagi kerja atau main game dengan monitornya, handphonenya ini bisa di stand di bawah kakinya ini. Untuk adjustment monitornya ini juga nggak banyak, hanya bisa tilting ke atas dan ke bawah. Nggak bisa panning ke kanan ke kiri atau di-adjust ketinggiannya. Ini basic banget. Nah, kalau kalian nggak suka sama kakinya, yang mana kenapa nggak suka ya? Ya, alasannya ada aja lah. Entah karena base-nya kegedean, entah karena nggak bisa diatur ketinggiannya, pasti ada aja gitu. Nah, kalian bisa pasang monitor ARM sendiri karena monitor 1 juta ini sudah mendukung VESA mount. Langka loh 1 juta punya VESA mount. Untuk desain tombolnya, tombol power ada di bagian bawah kanan dagu monitornya dengan juga LED indikatornya. Di bagian belakang kalian dapetin joystick untuk konfigurasi menunya. Kalian bisa pindah-pindah OSD-nya dengan joystick ini. OSD-nya pun nggak kayak monitor murahan, ini custom by Lenovo, keren. Lalu di bawah joysticknya ada sebuah tombol untuk pindah input secara cepat karena input dari monitor ini ada dua. Input yang pertama itu adalah input HDMI dan yang kedua itu adalah input VGA. Karena biasanya yang nyari monitor 1 jutaan itu masuknya ke kelas budget sehingga ada beberapa orang yang masih membutuhkan input VGA dan Lenovo masih ngasih input VGA di sini. Speaker, apakah ada speaker? Oh, tentu saja. Belum ada, tapi Lenovo juga ngasih sebuah jack audio untuk kalian sambungin si monitor ini ke speaker sistem kalian. Sekarang gue akan ngebahas tentang teknis dari panelnya. Tapi gue sebenarnya malu dan gue udah bilang sama Lenovo ketika ditawarin untuk diminjemin monitor ini. Gue bilang gue nggak punya alat yang proper untuk ngebahas monitor gitu. Gue nggak bisa ngebahas akurasi warnanya karena gue nggak punya alatnya. So please take it with the grain of salt karena mungkin gue akan lebih ke sifatnya percaya aja ke Lenovo gitu untuk bahasan akurasi warnanya. Tapi sebelum akurasi warna, gue mau ngebahas dulu tentang panelnya. Monitor ini menggunakan panel VA dengan refresh rate 75 Hz, sebuah refresh rate yang lebih tinggi dari kebanyakan monitor standar yang cuma 60 Hz. Efeknya apa? Efeknya dia bisa menampilkan gambar yang lebih smooth ketimbang 60 Hz tentu aja.
Tapi buat kebanyakan orang yang emang pengen main game kompetitif, 75 Hz itu mungkin masih kurang kenceng. Tapi kalau kalian mau dapet yang lebih kenceng, tambahin budgetnya, jangan cuma sejuta. Buat yang mau main game kompetitif kayak Valorant dan cuma kuat sampai ke 70 FPS aja, ini cocok banget. Masih oke lah buat kalian pakai. Tadi gue coba main game yang nggak kompetitif, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 aja, dan masih enak banget dipakai. 60 FPS-nya bisa tampil dengan sangat ciamik. Oke, untuk akurasi warna seperti yang gue bilang tadi, gue nggak punya alat untuk ngukurnya, so bear with me. Karena gue akan banyak ngebaca spesifikasi yang dikasih sama Lenovo aja. Monitor ini punya kontras ratio tipikalnya 3000:1 dengan dynamic contrast ratio-nya 3 juta banding 1. Untuk coverage ratio-nya color gamut NTSC di 72% aja, yang mana ini nggak tinggi-tinggi banget ya. Dengan color depth-nya 8 bit, belum sampai 10 bit. Oke, soal akurasi warna ini gue sebenarnya mau bilang ke kalian kalau kalian wajib tonton video dari orang-orang lain yang ngecek akurasi warnanya dengan cukup bagus. Tapi setelah gue pikir-pikir dan setelah gue lihat-lihat di YouTube, itu nggak ada orang lain yang ngebahas monitor ini dengan proper. Jadi ya, kita percayakan saja sama Lenovo untuk akurasi warnanya. Tapi gimana pengalaman penggunaannya? Warnanya bagus apa enggak? Bagus, meskipun saturasinya menurut gua masih agak kurang tinggi. Dan putihnya yang muncul itu emang agak kekuningan, nggak pure putih banget. Tapi sepertinya kalau kalian mau tweaking lagi di OSD-nya itu bisa ya, birunya dinaikin, red-nya diturunin. Tapi I don't want to mess with it supaya warna yang muncul tetap tuningannya Lenovo aja. Dan itu udah lebih dari cukup buat gua. Monitor ini sebenarnya juga kalau di spek sheet-nya itu support aplikasi LADM, Lenovo Accessories and Display Manager. Dan kita bisa atur-atur settingannya kayak misalnya brightness dan juga saturasi dan kontras. Tapi ketika video ini dibuat selama pengetesan gua, aplikasinya itu kayak nggak bisa connect gitu ke dalam monitornya. Jadinya untuk pengaturannya tetap lewat OSD bawaan. Jadi kesimpulannya, apakah monitor Lenovo L22E40 ini layak buat dibeli? Gue bisa bilang layak. Memang bukan sebuah monitor yang full package, yang luar biasa, fiturnya canggih segala macam. Enggak. Tapi kita harus balik ke bumi lagi nih, ngelihat harganya yang cuma 1.050.000 ya kalau di pasaran ya. Kalian bisa banget ambil monitor ini kalau kalian butuh sebuah monitor yang basic dengan refresh rate yang lebih dari basic, 75 Hz, tapi punya desain yang nggak basic, alias warnanya putih, desainnya minimalis, chic banget, dan sesuai sama kebutuhan di setup kalian. Kalau gue sih, buat bikin setup kayak gini, nggak pakai pikir panjang untuk ngambil si Lenovo L22E40 ini. Apalagi kalau keperluannya cuma buat office works aja. Dan juga buat yang mau rakit PC low budget, itu cocok banget pakai monitor ini. Karena nggak bakal nambahin budget PC kalian terlalu banyak. Cuma 1 juta aja. Sehingga budget yang lainnya itu bisa dialihkan ke yang lain. Misalnya beli RTX 4090 gitu. Atau ya bisa juga jadi opsi monitor kedua, ini bisa banget. Oke, itu aja video kali ini, mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari monitor warna putih dengan budget yang nggak signifikan nguras kantongnya gitu. Gue Dian dari Main Lagi pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.